Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan coba membahas beberapa soal tentang hukum Newton. Materi ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 2. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Ada playlist kelas 11 semester 2, ada playlist latihan soal UTBK Fisika, persiapan SBMPTN, dan ada playlist latihan soal fisika SIMAK UI, seleksi masuk UI. Silakan dicek di bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Nomor 1, sebuah kendaraan umum membawa barang penumpang dengan cara diletakkan di atas kap mobil. Ya, tiba-tiba kendaraan berhenti. Ya, tiba-tiba berhenti. Barang yang diletakkan di atas kap mobil tadi terlempar ke depan. Ya, jadi ada barang di atas kap mobil, barang kendaraan sementara berjalan, kemudian kendaraan tiba-tiba berhenti, barang yang terletak di atas kap tadi terlempar ke depan, ya. Ini sering kan? Sering bahkan kita rasakan juga ya, kalau kita naik kendaraan, kemudian kendaraan tiba-tiba berhenti, maka kita terdorong ke depan, seperti barang tadi, ya. Peristiwa tersebut dapat dijelaskan dengan kayak jadi ada hukum kekalahan energi, hukum kekalahan momentum, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Nah, yang mana dari hukum-hukum ini ya yang bisa menjelaskan kasus di nomor 1 ini, ya. Nah, tentu bukan hukum kekalahan energi ya, ini tidak ada hubungannya dengan energi, juga tidak ada hubungannya dengan momentum ya. Kita fokus di 3 hukum ini, ya, hukum Newton, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3. Sebenarnya ya, untuk kasus ini ya, ketiga hukum ini bisa masuk untuk menjelaskan peristiwa ini. Tergantung dari sudut pandang mana kita mau melihatnya, ya. Oke, kita ambil dari hukum 3 misalnya. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton hukum aksi reaksi ya. Hukum sebab akibat ya. Jadi kalau ada dua benda, benda satu memberikan gaya pada benda dua, maka benda dua akan membalas memberikan gaya pada benda satu besaran dengan besaran gaya yang sama tapi arahnya berlawanan. Ya, F aksi sama min F reaksi. Nah, itu bisa menjelaskan kasus ini ya. Karena kalau misalnya kendaraan direm ya, kendaraan direm itu kan kalau arah gayanya ke belakang ya. Kalau kita ngerem itu kalau kita gambarkan vektor gayanya atau arah gayanya itu ke belakang ya, melawan gerak benda. Itu gaya pengereman. Nah, karena adanya gaya ke belakang maka akan ada ya gaya ke depan, ya kan? Nah, dalam yang itu gayanya sebenarnya tidak terlihat ya. Gaya bisa kita katakan gaya hayal ya, karena tidak terlihat. Nah, sama dengan gaya pengereman itu kan tidak terlihat ya, hanya bisa dirasakan. Nah, karena ada gaya pengereman yang mengarah ke belakang, maka ada gaya ke depan dong sebagai reaksi ya. Gaya ke depan itu yang mendorong barang ini sehingga terlempar ke depan ya. Nah, hukum 3 bisa menjelaskan itu juga kan kalau dari sudut pandang itu. Nah, kalau kita naik di hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton itu menjelaskan bahwa kalau kita berikan gaya pada benda, maka benda itu mengalami percepatan ya. Kalau gayanya resultan gayanya atau gayanya tidak sama dengan nol, maka benda mengalami percepatan ya. Nah, karena adanya gaya hayal tadi yang mendorong benda sehingga benda terlempar ke depan dengan percepatan tertentu. Ya kan? Nah, itu bisa juga. Nah, tapi sebenarnya yang paling pas yang dimaksud pada soal ini ya adalah kok kenapa bisa terjadi hal demikian ya? Kendaraannya sudah berhenti diam, tapi kenapa barangnya masih bergerak atau terlempar ke depan ya? Itu ya yang ditanyakan sebenarnya pada soal ini. Jadi yang paling tepat adalah C, hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu kan secara matematis sigma F sama dengan 0 ya. Nah, sigma F sama dengan 0. Jadi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Ya, seperti benda yang diam di atas meja misalnya, itu resultan gayanya sama dengan 0. Ya, jadi yang awalnya diam akan di detik keberapapun kalau kita cek akan tetap diam. Selama resultan gayanya masih tetap sama dengan 0. Atau itu keadaan pertama. Keadaan kedua, benda tetap mengalami gerak lurus berubah beraturan atau
dengan kecepatan tetap ya. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau percepatannya nol, itu resultan gayanya juga sama dengan nol. Ya, jadi keadaan dia maupun keadaan GLB yang bergerak dengan kecepatan tetap itu keadaan dinamiknya sama, sigma F-nya sama dengan nol. Ya, jadi benda yang awalnya bergerak lurus berubah beraturan akan selalu bergerak lurus berubah beraturan selama sigma F-nya dijaga sama dengan nol. Ya. Nah, artinya hukum 1 Newton ini adalah hukum yang mempertahankan keadaan awalnya atau mempertahankan keadaannya. Sehingga disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersi atau hukum kemalasan. Ya, benda malas ya atau enggan untuk mengubah keadaan awalnya karena resultan gayanya sama dengan nol. Ya, jadi di mana suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya, keadaan awalnya. Nah, keadaan awalnya kan tadi benda ini bergerak bersama mobil, ya. Barang ini bergerak bersama mobil. Keadaan awalnya seperti itu. Nah, ketika be kendaraannya berhenti, ya berlaku hukum 1 Newton ini ya, bahwa benda atau barang tadi cenderung mempertahankan keadaan keadaan geraknya, keadaan awalnya. Karena keadaan awalnya bergerak bersama mobil ketika mobil berhenti, maka ya sisa-sisa keadaan tadi masih ada ya. Jadi dia masih mempertahankan, masih terlempar ke depan ya. Masih terlempar, dia masih mempertahankan keadaan awalnya tadi. Ya, masih terlempar ke depan, masih bergerak ke depan. Nah, itu. Ya, jadi sekali lagi kasus ini sebenarnya kita bisa menjelaskannya pakai hukum 3, hukum 2 juga bisa, ya. Tapi sebenarnya yang paling tepat adalah hukum 1. Ini lebih ke pertanyaan kenapa bendanya masih terlempar ke depan sedangkan mobilnya sudah berhenti. Ya tadi jawabannya ya, karena dia masih mempertahankan keadaan gerak awalnya yang bergerak bersama mobil. Nah, itulah hukum 1 Newton, hukum kelembaman atau hukum inersia. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah batu bata meluncur di atas lantai kayu dan menabrak sebuah peti. Ya, ini gambarnya ya. Jadi ada batu bata meluncur di atas lantai kayu dan menabrak sebuah peti. Ini petinya ya. Jadi gerakannya ke sana. Ini keduanya bergerak bersama-sama ke kanan. Ya, jadi setelah batu bata menabrak atau menumbuk peti, keduanya kemudian bergerak bersama-sama ke kanan dan secara berangsur diperlambat. Ya, ya kan, diperlambat karena ketika menyentuh peti ya gerakan batu bata tadi menjadi diperlambat, ya kan? Menjadi lambat karena menyentuh peti ya. Atau kalau kita lihat sistemnya masanya menjadi lebih besar ya sehingga mengalami perlambatan. 1. Dorongan batu bata, ya, kita mau mencari pernyataan yang tepat ya dengan peristiwa ini. Ya, oke. Dorongan batu bata pada peti lebih besar daripada dorongan peti pada batu bata. Ini maksudnya gaya dorongnya ya. Jadi dorongan batu bata pada peti lebih besar daripada dorongan peti pada batu bata. Kita tahu ini kan terjadi aksi reaksi ya. Kalau batu bata mendorong peti, maka peti juga mendorong batu bata. Kan gitu ya. Sama seperti kita mendorong dinding misalnya. Kita mendorong dinding, ya kita dorong dinding, maka dinding juga sebenarnya mendorong kita. Karena kita terlempar juga, terdorong juga kan. Seperti itu. Nah, dorongan batu bata lebih besar daripada dorongan peti. Yang kedua, dorongan batu bata pada peti lebih kecil daripada dorongan peti pada batu bata. Nomor 2, poin 2 kebalikan dari poin pertama ya. Yang ketiga, dorongan batu bata pada peti sama dengan dorongan peti pada batu bata. Pernyataan yang tepat adalah tentu ini mudah kita menjawabnya ya. Tentu jawabannya adalah poin 3. Ini bisa kita jelaskan dengan hukum ketiga Newton, F aksi reaksi. Ya, sama ya, sama kekuatannya. Ya, dorongannya sama. Jadi kalau batu bata memberikan gaya atau memberikan gaya dorong pada peti 10 Newton misalnya, maka peti juga akan mendorong batu bata ya dengan gaya arah gaya yang berlawanan sebesar 10 Newton juga, sama ya dorongannya. Aksi reaksi ya. Jadi gaya kontak ya, jadi gaya kontak ya, aksi reaksi. Gaya aksi reaksi itu gaya kontaknya ya. Antara batu bata dan peti sama besar namun arahnya berlawanan. Ini kalau kita gambar berlawanan seperti ini ya. Jadi batu bata mendorong peti, peti juga mendorong batu bata dengan besaran gaya yang sama. Arahnya yang berlawanan. Jadi poin 3 yang benar ya. Dorongannya sama.
Nomor 3, sebuah benda bermassa 1 kg mula-mula bergerak mendatar dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian diberi gaya konstan 2 Newton selama 10 detik searah dengan gerak benda. Besar kecepatan benda setelah 10 detik tersebut adalah oke. Nah, kita coba tuliskan yang diketahui ya, massa benda 1 kg. Nah, mula-mula bergerak mendatar dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini kecepatan awalnya. Ya kan? Kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Nah, kemudian diberi gaya konstan 2 Newton selama 10 detik. Ya, jadi ada gaya yang bekerja pada benda 2 Newton konstan selama 10 detik ya. Searah dengan gerak benda. Nah, kalau searah tentu menambah kecepatannya. Ya kan, kalau benda bergerak ke kanan, kemudian kita dorong juga ke kanan, maka kecepatannya bertambah. Ya, alias mengalami percepatan karena gaya yang diberikan searah gerak benda. Sebaliknya, kalau misalnya gaya yang kita berikan berlawanan dengan gerak benda tadi, maka benda mengalami perlambatan. Ya kan? Jadi benda mengalami percepatan karena arah gaya searah dengan gerak benda yang besarannya konstan 2 Newton yang bekerja selama 10 detik. T-nya 10 detik ya. Nah, besar kecepatan benda setelah 10 detik tersebut adalah, oke, kita mau cari berapa kecepatannya ya ketika gaya bekerja selama 10 detik itu ya, berapa kecepatan akhir benda. Tentu lebih besar dari kecepatan awalnya ya. Maka di sini opsinya lebih besar nih dari kecepatan awalnya karena mengalami percepatan. Kita mau cari kecepatan akhir. Nah, kalau seperti ini tentu kita membutuhkan persamaan kinematika ya dalam ya khususnya GLBB ya. Persamaan GLBB ada 3 secara umum ya. Ada persamaan ini, persamaan kedua dan persamaan ketiga. Ya. Adik-adik ingat kembali materi di kelas 10. Di semester 1 ya, kelas 10 semester 1 ini kan semester 2 nih materinya ya. Tapi persamaan-persamaan atau rumus-rumus di semester 1 digunakan juga nih di sini ya. Khususnya di materi GLBB ya, gerak. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini. Nah, apa kaitannya atau apa jembatan dari kinematika dan dinamika ya atau GLBB dalam konteks ini dan hukum-hukum Newton ya, khususnya hukum kedua Newton, jembatannya adalah ada di besaran A. Percepatan atau perlambatan ya. Nah, karena dari hukum Newton atau dari dinamika kita bisa dapat A-nya. Dan A-nya kita masukkan deh ke persamaan kinematika ini. Ya, atau persamaan gerak lurus berubah beraturan ini. Seperti itu urutannya ya. Nah, maka kalau kita mau mencari V1 ya, V1 kan ada dua nih, dua rumus ya yang punya V1. Kita mau gunakan yang mana nih? Kalau kita gunakan persamaan yang ketiga ini, kita tidak tahu S-nya ya, besar perpindahannya. Kita tidak tahu ya. Nah, maka kita bisa gunakan persamaan satu ini karena waktu ada di sini ya 10. Nah, V0-nya ada, V1 yang mau dicari T ada, A-nya yang tidak ada. Maka A kita cari dulu pakai persamaan ini. Ya, langsung saja persamaannya ya ini, kemudian A-nya kita ganti dengan ini ya, F per M ya, A-nya F per M. Ya, langsung dimasukkan, V0-nya adalah 10, F-nya 2, masanya 1, T-nya 10. Ya, ini hasilnya 10 tambah 20 adalah 30 meter per sekon. Sekali lagi yang menghubungkan kedua persamaan ini adalah di A. Kalau kita dapat A dari hukum Newton, bisa kita selesaikan persamaan ini. Ya. Soal berikutnya, sebuah balok masanya 2 kg mula-mula diam. Ya, mula-mula diam. Terletak di atas bidang datar licin, kemudian didorong dengan sebuah gaya konstan mendatar sebesar 8 Newton. Jadi ada benda mula-mula diam, kemudian didorong oleh gaya 8 Newton ini, F1 ya. Setelah 3 detik, gaya lain F2 sama 8 Newton dikerjakan pada arah berlawanan dengan F1 ya. Jadi benda diam bekerja F1 8 Newton selama 3 detik ya. Jadi F1 itu bekerja selama 3 detik. Ya, pada detik ketiga ya F2 bekerja 8 Newton juga sama dengan F1 tapi arahnya berlawanan ya. Besar perpindahan benda setelah 4 detik pertama adalah
Oke, mari kita pelan-pelan kita uraikan soal ini ya. Nah, kita pisah saja ada keadaan satu ya, keadaan di mana F1 bekerja pada benda. Benda mula-mula diam, F1 bekerja. Jadi resultan gaya pada arah geraknya, pada arah mendatar, itu hanya F1 saja. Ya kan, 8 Newton. Nah, maka dari sini kita bisa cari nih percepatan benda ya pada keadaan satu ini. Jadi F1 per M ya, M-nya 2 kg, maka ya percepatannya 4 meter per sekon kuadrat alias ya keadaan satu ini, keadaan F1 bekerja ini ya, benda mengalami GLBB dipercepat. Ya kan mula-mula kan diam ya. Nah, ini pada keadaan satu. Jadi benda diam bekerja F1 sehingga ya menyebabkan benda mengalami GLBB dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat ya. Keadaan 2 ya pada detik ketiga ya. Jadi F1 bekerja di 3 detik pertama ya. Kemudian di detik ketiga ya, setelah 3 detik kan, detik ketiga. Setelah itu ya gaya lain bekerja ya, F2 bekerja. Jadi setelah detik ketiga ya. Jadi detik pertama, detik kedua, detik ketiga ya. Setelah itu F2 bekerja pada benda. Tidak menghilangkan F1 tadi ya, tidak menghilangkan F1, tapi F2 bekerja yang arahnya berlawanan. Maka resultan gaya pada arah geraknya atau pada arah mendatar ya, benda ini ada dua gaya. Ya kan? F1 dan F2. Nah, karena arahnya berlawanan, maka F1 kurang F2 gitu ya. Sama dengan 0. Ya, jadi resultan gaya yang bekerja pada benda di keadaan kedua atau setelah atau ketika F2 itu bekerja ya, itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, nah ini kan dua kemungkinan nih. Bendanya diam, ya secara teori ya, bendanya diam atau bergerak lurus beraturan. GLB ya. Kan sigma F-nya 0, maka percepatannya 0 ya. Nah, tapi pada kasus ini, benda kan awalnya sudah bergerak duluan ya. Bergerak duluan, kemudian ada gaya F2 yang bekerja, sehingga resultan gayanya sama dengan 0, ya, maka benda berubah geraknya dari GLBB menjadi GLB. Ya, jadi GLB menjadi GLB. Ya, seperti itu ya. Itu seperti kalau kita bawa kendaraan, kita gas, kemudian kita tahan dengan laju yang tetap. Gitu ya. Nah, besar perpindahan benda setelah 4 detik pertama ya. Jadi 3 detik, kemudian satu detik ya. Jadi 3 detik di sini, 1 detik di keadaan 2. Nah, berapa perpindahannya? Itu yang kita mau cari ya. Maka kita cari dulu perpindahan di keadaan 1 pada 3 detik dan 1 detik pada keadaan 2. Ya, pada keadaan 1 kan ya 3 detik ya. 3 detik saja kan ini. 3 detik. Jadi F1 bekerja selama 3 detik. Berapa perpindahannya? Ya, kita gunakan lagi persamaan tadi ya. Kita gunakan yang ini. Ya, V0-nya kan 0 ya. Ini kan mula-mula diam. 1/2 ya. Ini plus minus kalau percepatan kita gunakan plus, perlambatan kita gunakan kurang ya. 1/2, percepatannya 4 ya. Kemudian T kuadrat, T-nya kan 9 ya. T-nya kan 3 ya, kuadrat 9. Ya, maka ini 2, 18 meter. Nah, jadi F1 bekerja selama 3 detik itu bisa memindahkan benda 18 meter. Perpindahannya 18 meter. Pertanyaannya pada soal ini di detik keempat. Ya, berarti 1 detik lagi nih, ya kan? 1 detik lagi itu di keadaan 2. Yang resultan gayanya sama dengan 0. Ya, resultan gayanya sama dengan 0. Nah, dari mana juga kita bisa tahu yang benda mengalami GLB ya, bukan diam ya. Nah, opsi di sini kan ya. Nah, opsi di sini ya tentu 10 meter tidak mungkin ya. Nah, ini kan dari B ke E ini lebih dari 18 meter. Kalau benda diam harusnya kan perpindahannya 18 meter saja. Mau di detik keberapapun perpindahannya hanya 18 meter karena pada keadaan 2 benda diam. Kalau misalnya benda diam. Nah, di opsinya rata-rata lebih dari 18 meter. Berarti benda masih bergerak nih, meskipun sigma F-nya sama dengan 0. Ya. Ya sigma sama dengan 0 berarti GLB. Nah, kalau GLB
Ya, kita gunakan persamaan GLB untuk menghitung perpindahan yang 1 detik lagi. Kok kenapa 1 detik lagi? Ya, karena kita mau cari di 4 detik pertama. 3 detiknya kan di keadaan 1, maka 1 detiknya di keadaan 2. Ya, nah maka untuk itu kita harus tahu dulu kita harus tahu dulu kecepatan akhir benda di keadaan 1 ini. Karena itulah kecepatan yang akan kita gunakan untuk mencari perpindahan di sini. Ya kan? Nah, kecepatan akhirnya ya berapa? Kita bisa gunakan persamaan ini ya. V0-nya kan 0 ya. V0-nya 0, maka A kali T. A kali T adalah 12 meter per sekon. Ya, ini kecepatan akhir di keadaan 1 atau di detik ketiga ya. Nah, itu kecepatan inilah yang kita gunakan di GLB ini ya. Kalau kita ilustrasikan, benda awalnya 0 nih, 0 meter per sekon, diam. Kemudian didorong sehingga kecepatannya naik. Di detik ketiga kecepatannya 12 meter per sekon, kemudian konstan di 12 meter per sekon itu. Konstan di 12 meter per sekon. GLB-nya di 12 meter per sekon. Nah, maka itu yang kita gunakan. Nah, langsung saja persamaan GLB kan V kali T ya, perpindahannya. V-nya 12, T-nya 1 ya. Adalah 12 meter. Maka besar perpindahan benda setelah 4 detik pertama ya. Ya, kita jumlahkan saja kan. Perpindahan di 3 detik dan di 1 detik. Ya, 18 tambah 12 adalah 30 meter. Nah, soal terakhir. Gaya F sebesar 12 Newton bekerja pada sebuah benda yang masanya M1 menyebabkan percepatan sebesar 8 meter per sekon kuadrat. Jika gaya F bekerja pada benda yang masa M2, gaya yang sama ya, 12 Newton. Percepatan yang ditimbulkan adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jika F bekerja, F yang sama ya, pada benda yang bermasa M1 tambah M2, percepatan benda itu adalah, oke ini menarik soalnya ya. Nah, kita lihat dulu pada benda M1. Benda-benda M1, kita langsung masukkan hukum 2 Newton ya. M1A1 ya. Nah, kita lihat masing-masing dulu ya. M1 apa petunjuk yang bisa kita dapatkan, kemudian M2 juga apa, dan terakhir kita ke M1 tambah M2 ya. Nah, untuk benda 1, M1A1, M1 F-nya 12 ya. Kemudian A1-nya percepatannya adalah 8. Jadi 8 M1. Nah, dari sini kita bisa tahu nih M1-nya berapa ya. M1-nya 12 per 8 atau 3 per 2 ya, bagi 4 ya, bagi 4 per 4. 3 per 2 kg atau 1,5 ya. Nah, ini untuk nilai M1. Pada benda M2 ya kita masukkan lagi persamaan hukum 2 Newton. F-nya masih sama 12, A2-nya percepatannya adalah 2. Ya, maka 2 ini menjadi 2M2, M2-nya adalah 12 bagi 2, 6 kg. Nah, kalau kita sudah tahu M1 dan M2, maka mudah kita menyelesaikan yang M1 tambah M2 ya. Pada benda M1 tambah M2, kita mau cari percepatannya ya, dengan gaya yang bekerja masih sama 12 Newton. Langsung saja, nah M-nya kan M1 tambah M2 ya. Ya, kita sebut saja ini A. F-nya 12, M1 tambah M2, 3 per tambah 6 ya. A, ini 12 tambah 3, 15 ya. 15 per 2, A. Sehingga A-nya 2 kali 12 ya 24 per 15 atau 1,6 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan benda yang bermasa M1 tambah M2, di mana gaya yang bekerja adalah 12 Newton.